Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tabel tanda terima barang yang mana contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan contohnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat tutorialnya. Langsung saja membuka dokumen Microsoft Office Word yang baru. Pertama-tama yang kita lakukan teman-teman, kita klik saja menu layout. Kemudian ada tanda panah di sini pada page setup. Kita klik saja menggunakan mouse. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu kertasnya. Oke, nah saya memilih kertas A4 di sini ya teman-teman. Kemudian marginsnya kita atur terlebih dahulu teman-teman ya. Saya menggunakan ukuran kertas atas bawah kiri kanan ya teman-teman. Formatnya 22 cm saja. Nah, kemudian saya klik saja OK. Kemudian kita klik lagi menu home teman-teman. Kita setting terlebih dahulu jenis huruf apa yang ingin kita gunakan. Saya menggunakan Time News Roman aja teman-teman ya. Ini kita klik tanda panah ini, kemudian kita pilih Time News Roman. Nah, di sini kita tentukan besar hurufnya itu 12 saya terapkan di sini. Langsung saja kita ketik di sini teman-teman, tanda terima, kemudian tanggal, kemudian toko pemesan, kita enter lagi. Dari toko kita enter lagi keterangan. Nah, oke. Nah, setelah selesai ini teman-teman, sekarang kita akan menyetingnya. Kita arahkan kursor pada tanda terima, kemudian ini kita senterkan ya. Kemudian kita blok, dan selanjutnya ini kita hitamkan atau kita tebalkan tulisannya. Nah, kemudian pada bagian keterangan dan tanggal ini kita blok seperti begini teman-teman. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ini ada laptop di sini. Kemudian kita arahkan menggunakan mouse ya pada bagian ruler ini di atas teman-teman. Nah, setelah pas kita akan lepaskan, kemudian kita membuat titik dua. Nah, silakan diletakkan kursornya pada kalimat terakhir pada tanggal ini, kemudian silakan tekan saja tombol tab. Sekarang kita akan membuat titik dua. Nah, seperti begini ya teman-teman. Tombol tab lagi untuk meratakan titik duanya. Nah, kemudian di sini kita buat spasi 2 hingga 3 kali saja. Sekarang kita akan membuat garisnya. Silakan teman-teman tekan tombol kombinasi ALT, kemudian tekan tombol kurang beberapa kali sehingga terbentuk garis. Nah, setelah selesai, kemudian silakan diblok. Nah, kemudian silakan di copy ya, Ctrl C. Kemudian dipastikan pada toko pemesanan kita buat format garisnya supaya sama ukurannya pada garis yang di atas teman-teman ya. Nah, ini agak beda. Ini kita buat spasi karena pakai kolom di sini. Ini pinjaman barang. Nah, kemudian di sampingnya ini kita membuat pengembalian barang. Kemudian kita gunakan tab lagi di sini, kita ketik di sini toko ya. Nah, sekarang kita gunakan tombol tab untuk membuat titik duanya lagi. Kemudian silakan dibuat lagi garisnya karena sudah saya kopikan dari tadi teman-teman ya. Jadi ini tinggal saya pastikan saja seperti begini ya, supaya garisnya sama dengan yang ada di samping ini teman-teman ya. Nah, kemudian di sini silakan letak kursornya, kita atur sedemikian rupa di sini karena kita akan membuat kolom teman-teman ya. Misalnya kalimatnya kita benerin. Sekarang di sini kita akan membuat kotak terlebih dahulu teman-teman ya. Silakan klik saja insert, kemudian suppose. Nah, di sini ada kotak di sini teman-teman ya. Kita klik saja menggunakan mouse, kemudian kita tarik menggunakan mouse pada pinjaman barang ini teman-teman. Karena ini bisa kita buat di sini nanti checklist ataupun nanti tanda silang apabila ada orang yang meminjam barang ya. Seperti begitu teman-teman. Nah, untuk membuat ini menjadi putih teman-teman, tanda kotak ini kita klik saja. Nah, kemudian pada suppose format ini teman-teman ya. Kemudian kita pilih tanda panah yang sudah tersedia di sini. Kita klik saja. Nah, di sini pada theme style-nya kita klik saja yang bagian pertama ini teman-teman. Nah, sekarang ini kotaknya sudah ada teman-teman ya. Setelah kita klik kotaknya, kemudian klik saja pada keyboard ya, Ctrl D untuk menduplikat kotak tadi ya. Nah, kita geser menggunakan mouse, kemudian kita setting lagi di sini supaya kelihatan rapi. Sekarang kita akan membuat tabelnya teman-teman. Silakan klik saja menu insert, kemudian kita klik table. Nah, di sini kita akan memilih tabelnya seperti begini teman-teman ya. Saya menggunakan kotak tabelnya 5. Oke. Nah, kemudian pada bagian bawahnya 7 ya. Nah,
Oke, setelah selesai seperti begini kita lepas saja. Nah, sekarang kita akan mengetik keterangan tabel. Ini nomor ya, item, kemudian di sini unit dan keterangan. Nah, kalau berlebihan tabelnya teman-teman silakan diblok saja tabel yang tidak dipakai, kemudian silakan hapus saja ya, atau backspace. Oke, nah tabelnya sudah terhapus seperti begitu. Nah, kemudian ini kita sisakan kolom tabelnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tambah tabelnya teman-teman ya. Jadi silakan letakkan di sini kursor pada akhir kolom tabel, kemudian tekan saja tombol tab untuk menambah tabelnya ke bawah. Nah, contohnya seperti begini ya. Nah, ini kita setting tabel kita, ini kita hitamkan ya. Kita klik home, kemudian kita pilih yang blok atau Ctrl B saja. Kemudian ini kita senterkan semua. Kemudian di sini kita buat keterangan pada tabel ini total. Nah, selanjutnya kita akan menyeting tabel ini teman-teman. Ini kita blok terlebih dahulu, kita hapus garis tabel ini. Jadi saya sering menggunakan tombol kombinasi Alt A kemudian M. Nah, untuk menghapus daripada garis kolom tabelnya teman-teman ya. Kemudian kita senterkan saja. Oke, sekarang tabelnya kita setting, kita arahkan kursor pada kolom tabel, kemudian ini kita tinggal menyeting setting saja. Daripada bahagian kolom tabel kita geser lagi seperti begini ya teman-teman ya. Jadi supaya rapi. Kemudian kalau ingin teman-teman menambahkan nomor secara otomatis pada tabel ini, nah caranya sangat mudah sekali. Silakan diblok saja pada kolom nomor seperti begini ya. Nah, kemudian pada menu home silakan dipilih di sini nih ya, numbering. Kemudian klik saja di sini di mana yang kira-kira Anda inginkan ya teman-teman ya. Contohnya seperti begini, dapat teman-teman lihat perubahan pada nomor itu, dan di sini sudah secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini terlalu ke dalam nomornya ya teman-teman, kemudian klik saja pada nomor 1 misalkan, silakan di sini tekan tombol Ctrl Shift kemudian tekan tombol M. Nah, contohnya seperti begini, arahkan lagi kursornya pada nomor 2, Ctrl Shift tambah M. Nah, begitu seterusnya teman-teman, supaya nomornya ini kelihatan jelas. Nah, sekarang nomornya sudah otomatis teman-teman ya. Jadi kalau kita tambahkan tabel misalnya ya, jadi silakan diklik saja di sini kursornya, kemudian klik layout, kemudian insert below. Nah, di sini sudah otomatis nomornya teman-teman ya. Jadi seperti begitu dia. Jadi kita tambah lagi misalkan ya, insert below. Maka nomor 7 di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi dia secara otomatis sudah ada nomor pada kolom tabel kita. Sekarang kita akan menghapus kolomnya. Silakan klik saja tabel design. Oke. Nah, pada bagian menu border ini teman-teman, silakan pilih saja tanda panah line style ini. Kita klik menggunakan mouse. Kemudian klik saja di sini no border. Nah, sehingga mouse kita akan berubah seperti begini tampilannya ya. Nah, kemudian untuk kegunaannya kita klik saja pada bahagian baris kolom tabel yang ingin kita hapus. Nah, contohnya seperti begini teman-teman. Silakan tarik menggunakan mouse. Nah, arahkan kursornya seperti begini. Nah, setelah selesai silakan dilepas. Nah, kemudian garis ini pada kolom tabel kita tidak perlukan ya. Jadi kita hapus saja. Oke, seperti begini. Kemudian arahkan lagi, tarik menggunakan mouse. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, setelah selesai teman-teman, silakan klik saja di luar pada kolom tabel ini, maka lihat perubahannya teman-teman ya. Jadi garis kolom ini sudah terhapus. Kalau teman-teman ingin memodifikasi daripada baris-baris kolom tabel ini, bisa juga teman-teman tetap pada tabel design, kemudian kita pilih lagi di sini yang line style ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa garis yang sudah tersedia. Ada garis 2, garis 3, garis 1 dan garis titik-titik. Cara memfungsikan garis-garis kolom ini teman-teman, silakan dipilih terlebih dahulu garis yang ingin kita modifikasi pada tabel kita. Misalkan saya pilih yang ada garis 2 ini teman-teman, saya klik saja menggunakan mouse, kemudian saya tarik menggunakan mouse lagi dan arahkan pada garis tabel yang ingin kita tambahkan.
Nah, contohnya seperti begini ya. Oke, silakan arahkan menggunakan mouse sehingga garis tabelnya berubah menjadi seperti begini. Sekarang kita akan menambahkan di sini beberapa keterangan di bawahnya. Kita ketik lagi di sini misalkan diberikan oleh ya. Sekarang kita akan membuat tempat tanda tangan. Kemudian kita menggunakan tombol tab lagi, beberapa kali kita klik. Nah, kemudian di sini diterima oleh. Nah, untuk mengubah awal kalimat diterima ini kita tekan saja tombol Shift tambah F3. Jadi tanda awal kalimatnya tadi sudah berubah menjadi abjad, teman-teman. Ini kita geser kalimatnya terlebih dahulu, kemudian kita enter beberapa kali. Kita akan membuat kolom tanda tangannya seperti begini ya. Oke, kita menggunakan tombol tab lagi supaya rapi tempat tanda tangannya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pekerjaan kita sudah selesai. Begitu cara membuat tabel tanda terima pada dokumen Microsoft Office Word supaya lebih menarik. Oke, demikian tutorial ini teman-teman. Semoga dapat bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang belum mengetahui cara membuat tanda terima barang pada dokumen Microsoft Office Word.